Kali ini kita akan menyelami sebuah buku yang, wah, gaungnya luar biasa banget di Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manempiring. Mungkin Anda udah pernah dengar, atau bahkan udah baca. Pasti banyak yang udah baca sih, populer banget. Betul. Nah, misi kita di sini bukan sekedar meringkas ya, tapi kita mau benar-benar membongkar isinya jadi semacam toolkit praktis. Kita akan ekstrak 10 kebiasaan inti dari buku ini. Yang bisa langsung Anda terapkan buat membangun mental yang lebih tangguh di tengah dunia yang, ya, kadang terasa kayak roller coaster tanpa sabuk pengaman, kan? Tepat sekali. Dan yang bikin buku ini begitu kena itu konteksnya. Ini bukan teks filsafat kuno yang berdebu, ini stoicisme, filsafat Yunani Romawi kuno, tapi diterjemahkan untuk kehidupan modern. Menara Gading. Intinya sederhana, tapi radikal. Gimana caranya hidup bebas dari emosi negatif? Caranya? Dengan fokus. Hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Oke, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalimat ini sering kita dengar, tapi buku ini tuh ngasih kerangka yang jelas banget. Ini ngebawa kita ke kebiasaan pertama, yang jadi fondasi segalanya. Benar, ini sistem operasinya lah. Kebiasaan #1, mempraktekkan dikotomi kendali. Konsepnya gini, dalam hidup, segala sesuatu itu bisa dibagi jadi dua keranjang. Dua keranjang, oke? Hal yang sama sekali di luar kendali kita. Kaum Stoa bilang, isi keranjang pertama itu cuma pikiran kita, opini kita, pertimbangan kita, dan tindakan kita. Cuma itu. Hah? Cuma itu? Kok sedikit banget ya? Berarti keranjang kedua isinya jauh lebih banyak dong. Jauh lebih banyak. Di keranjang kedua itu ada opini orang lain tentang kita, reputasi kita, kesehatan kita. Kesehatan juga? Iya, karena kita bisa sakit kapan aja kan. Heeh. Lalu kekayaan kita, cuaca, macet di jalan, hasil pemilu, bahkan ya komentar pedas di postingan media sosial Anda. Semuanya di luar kendali kita. Nah, ini yang penting. Banyak orang salah ngartiin ini sebagai sikap pasrah atau apatis. Ya sudahlah, terima nasib aja. Padahal bukan itu kan? Justru kebalikannya, ini bukan soal pasrah, ini soal alokasi energi yang cerdas. Bayangin energi mental Anda itu kayak baterai ponsel yang terbatas. Oke. Anda mau habisin buat marah-marah soal macet, cemas soal apa kata orang, atau kesal karena tim bola favorit kalah. Itu semua nguras baterai tanpa hasil. Iya, cuma capek doang. Nah, dikotomi kendali ngajak kita buat nyabut charger dari hal-hal itu dan ngalokasiin 100% daya baterai kita ke satu-satunya hal yang bisa kita atur, respons kita sendiri. Oke, jadi peta kendalinya udah ada. Tapi gimana kalau kita udah terlanjur tersesat secara emosional? Momen pas kita udah keburu marah, panik, atau baper. Pertolongan pertamanya apa nih? Nah, buat itulah ada alat P3K-nya, pertolongan pertama pada emosi negatif. Ini adalah kebiasaan #2, menerapkan teknik STAR. Ini semacam rem darurat mental. STAR, akronim ya. Betul. Tarik napas dulu. Kalau bahasa kita mungkin, sebentar, tahan dulu. Gitu ya? Betul, jeda itu krusial banget. Lalu T, yaitu think and assess. Pikirkan dan nilai. Nah, disinilah dikotomi kendali tadi kepakai. Oh, oke. Tanya ke diri sendiri. Emosi ini dipicu sama sesuatu di dalam atau di luar kendali gue ya? Terus coba pisahin mana fakta objektif, mana interpretasi subjektif. Wah, ini bagian tersulit ya. Misahin fakta dari drama yang sering kita ciptain sendiri di kepala. Contoh macet tadi deh. Faktanya kan mungkin kendaraan di depan berhenti. Hanya itu faktanya. Tapi interpretasi kita, sialan, gara-gara orang ini gue bakal telat, hancur hari gue. Nah, Stoicism mengajarin penderitaan kita itu datang dari interpretasi itu, bukan faktanya. Persis. Dan setelah mikir, baru masuk ke huruf terakhir R, yaitu respon. Bukan react atau bereaksi ya, tapi respon, memberi respons. Apa bedanya? Reaksi itu impulsif, kayak neken klakson terus-terusan di tengah macet. Respons itu tindakan yang lahir dari pertimbangan bijak. Contohnya? Dalam kasus macet, responsnya bisa jadi, oke, macet ini di luar kendali gue kirim pesen deh, kasih tahu bakal telat dikit. Terus gue setel musik atau dengerin siniar ini. Anda mengubah momen yang harusnya merusak hari jadi momen yang bisa dimanfaatin. Saya suka banget pembedaan antara react dan respon. Itu ngubah segalanya. Jadi STAR itu alat reaktif ya, buat madamkan api pas sudah nyala. Tapi ada cara buat nyegah apinya muncul nggak? Gimana kita bangun mental yang lebih tahan api? Pertanyaan bagus. Itulah gunanya bagian kedua dari toolkit ini. Saya suka nyebutnya
latihan di gym mental. Gym mental, oke. Ini latihan proaktif buat memperkuat otot mental kita. Dan yang pertama, mungkin kedengarannya aneh banget. Kebiasaan #3. Melakukan premeditatio malorum atau visualisasi negatif. Tunggu. Visualisasi negatif, selama ini kan kita diajarin buat berpikir positif, manifestasi hal-hal baik. Ini kok malah disuruh bayangin jelek-jelek, pesimis banget kedengarannya. Ini emang kontraintuitif, tapi tujuannya bukan buat jadi pesimis. Anggap aja ini imunisasi mental. Imunisasi, maksudnya Sebelum divaksin, kita kan disuntik virus yang dilemahkan biar tubuh siap pas virus asli datang. Premeditatio malorum juga gitu. Dengan rutin ngebayangin skenario terburuk, misalnya presentasi kita ditolak mentah-mentah, ban mobil kempes di jalan tol, kita nyiapin mental kita. oh, jadi tujuannya buat ngilangin elemen kejutan. Tepat. Kejutanlah yang sering bikin kita lumpuh. Kalau kita udah antisipasi, pas hal buruk itu beneran terjadi, respon kita bukan lagi, "Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku?" Tapi jadi, melainkan, ini dia. Skenario yang udah gue pikirin. Oke, langkah selanjutnya apa? Kaisar Romawi Marcus Aurelius bahkan nulis di jurnalnya, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow, supaya pas ketemu dia nggak kaget lagi. Oke, itu latihan imajinasi. Ada lagi latihan yang lebih fisik, yang nantang zona nyaman. Dan jujur aja, yang satu ini kedengarannya kayak nyiksa diri. Anda pasti merujuk ke kebiasaan nomor 4, rutin melakukan latihan menderita atau practice poverty. Idenya adalah secara berkala, sengaja hidup di bawah standar kenyamanan Anda. Contohnya gimana? Apa bedanya ini sama sekedar bikin hidup kita lebih susah tanpa alasan? Ini bukan soal bikin hidup susah, tapi soal memperluas definisi bertahan hidup kita dan bangun rasa syukur. Contohnya bisa sederhana banget. Kalau Anda biasa naik mobil pribadi, coba seminggu penuh naik transportasi umum. Biasa tidur pakai AC suhu 20, coba tidur pakai kipas angin. Atau makan dengan menu paling dasar, nasi, tempe, sayur bening selama 3 hari. Tujuannya ada 2. Oke, apa aja tuh? Pertama, ini ngebuktiin ke diri sendiri kalau Anda itu jauh lebih tangguh dari yang Anda kira. Anda bakal sadar, oh ternyata tanpa AC pun gue bisa tidur. Ternyata makan sederhana pun gue nggak mati. Rasa takut akan kesulitan itu berkurang drastis. Dan yang kedua, pasti soal rasa syukur. Tepat sekali. Setelah 3 hari makan tempe, pas Anda balik makan ayam goreng, rasanya bakal kayak makanan dari surga. Bener banget. Setelah seminggu desak-desakan di KRL, duduk di mobil pribadi Anda bakal terasa mewah luar biasa. Latihan ini secara radikal mengkalibrasi ulang tingkat syukur kita. Oke, kita punya visualisasi negatif dan latihan menderita. Ini kayak latihan beban dan kardio buat mental. Tapi di gym fisik, kita kan nyatet kemajuan kita. Nah, gimana cara kita ngelacak kemajuan di gym mental ini? Dengan kebiasaan nomor 5, menulis jurnal atau refleksi malam. Ini latihan stoik klasik yang sering diabaikan. Tiap malam, luangkan 5 menit aja. 5 menit. Tujuannya bukan buat nyatet apa yang terjadi hari itu, tapi buat menilai respons kita terhadap apa yang terjadi. Tanyain 3 hal ke diri sendiri. Kesalahan apa yang gue buat hari ini? Misalnya, aku reaktif pas dikritik. Kebaikan apa yang gue lakuin? Misalnya, aku berhasil pakai STAR pas macet. Dan yang terakhir, apa yang bisa gue perbaiki besok? ini logbook buat latihan mental kita. Kita udah punya fondasi, P3K, dan program latihan rutin. Sekarang, kita naik ke tingkat yang lebih advance, ya. Ngubah cara pandang soal tujuan hidup, interaksi sama orang, dan bahkan takdir. Betul. Dan ini dimulai dengan nyempurnain dikotomi kendali tadi. Ini kebiasaan #6. Mengubah pola pikir harus menjadi ingin. Buku ini ngendalin ide trikotomi kendali. Trikotomi. Jadi ada 3. Iya, ada kategori ketiga. Hal yang sebagian bisa kita kendalikan. Contohnya, karir, hubungan, atau ikut kompetisi. Gimana maksudnya? Coba pakai contoh presentasi ke klien tadi. Oke, dalam presentasi itu, ada hal yang sepenuhnya dalam kendali Anda. Riset, bikin materi yang keren, latihan sampai lancar, datang tepat waktu. Ini namanya internal goal, tujuan internal. Lalu ada hasilnya, outcome. Klien setuju atau enggak? Ini sepenuhnya di luar kendali Anda. Nah, kesalahan kita seringnya ngegantungin kebahagiaan kita ke outcome itu. Kita mikir, saya harus dapat proyek ini. Yang saya bisa. Oke. Dengan gitu, Anda udah menang pas Anda selesai presentasi dengan baik, terlepas dari apapun keputusan klien.
Ini soal mendefinisikan kemenangan versi kita sendiri. Tantangan terbesar seringkali bukan dari situasi, tapi dari orang lain. Gimana filosofi ini bantu kita hadapin rekan kerja yang nyebelin atau netizen yang komentarnya seenaknya? Untuk itu ada panduan yang jernih banget. Kebiasaan #7, instruct or endure, artinya memberitahu atau menoleransi. Menurut kaum Stoa, pas kita hadapin perilaku orang lain yang nggak enak, cuma ada 2 pilihan rasional. Pilihan pertama, instruct, beritahu. Kalau orangnya bisa diajak ngomong, situasinya aman, dan kayaknya ada kemungkinan dia berubah, ya kasih tahu baik-baik. Tapi, kalau ngasih tahu itu nggak mungkin-mungkin karena relasi kuasa atau orangnya emang keras kepala, maka pilihan rasional yang sisa cuma satu, endure, sabar dan toleransi. Ya, ingat lagi dikotomi kendali. Perilaku mereka di luar kendali kita, marah-marah atau ngedumel, cuma nyakitin diri kita sendiri. Itu kayak minum racun, tapi ngarep orang lain yang mati. Sulit banget, tapi masuk akal. Ini nuntut kedewasaan emosional yang tinggi ya. Dan dari sini, kayaknya kita masuk ke konsep puncaknya stoicisme nih. Ada satu istilah lagi yang kedengerannya dalam banget. Amor fati. Betul. Ini kebiasaan #8, mempraktikkan amor fati, yang artinya mencintai takdir. Kalau endure itu menoleransi hal buruk, amor fati ini tingkatan tertinggi. Benar-benar mencintai apapun yang terjadi, baik atau buruk. Wow. Mencintai musibah. Mencintai kegagalan. Gimana mungkin? Caranya dengan ngubah lensa kita. Daripada ngelihat kesulitan sebagai musibah, kita lihat itu sebagai kesempatan buat melatih kebajikan. Maksudnya? Kehilangan pekerjaan, kesempatan melatih ketabahan. Dikhianati, kesempatan melatih pengampunan. Sakit, kesempatan melatih kesabaran. Amor fati itu keyakinan bahwa nggak ada yang bisa ngerebut kemampuan kita untuk merespon dengan bijak. Apapun yang dilempar kehidupan, bisa kita jadiin bahan bakar. Dari puncak filosofi yang dalam banget, sekarang kita balik lagi ke hal yang sangat membumi. Ternyata, latihan stoicisme juga bisa diterapin di meja makan ya. Ya, ini kebiasaan #9, mengendalikan pola makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini bukan soal diet A atau B, ini latihan temperance atau menahan diri dalam skala mikro, 3 kali sehari. Jadi, soal kesadaran saat makan ya. Betul. Apakah kita lihat makanan sebagai kebutuhan fungsional aja, atau sebagai sumber kenikmatan yang harus dipuasin tanpa batas? Dengan makan secara sadar dan secukupnya, kita ngelatih otot pengendalian diri kita setiap hari. Dan kebiasaan terakhir, yang ke-10, ini ngebawa kita keluar dari diri sendiri dan ngelihat gambaran yang jauh lebih besar. Itu adalah kebiasaan #10. Melihat diri sebagai warga dunia atau citizen of the world. Konsep kosmopolis dari kaum Stoa. Mereka percaya karena semua manusia berbagi nalar, kita semua ini pada dasarnya anggota dari satu komunitas manusia yang sama. Nggak peduli suku, bangsa, atau status sosial. Betul. Ini kayak penangkal buat tribalisme, diskriminasi, dan kebencian ya. Kalau kita ngelihat orang lain sebagai sesama warga dunia, kan lebih susah buat benci mereka. Ini mendorong empati. Tepat. Ini memperluas lingkaran kepedulian kita dari cuma diri sendiri dan keluarga, sampai mencakup seluruh umat manusia. Pola pikir yang sangat dibutuhin di era sekarang ini. Jadi, setelah kita bedah 10 kebiasaan dari filosofi teras ini, apa benang merahnya? Kesimpulan utamanya apa nih? Kesimpulannya adalah, pencarian kita akan ketenangan dan kekuatan sejati itu seringkali salah alamat. Kita capek-capek ngendaliin dunia di luar sana, karir reputasi orang lain, yang pada dasarnya mustahil dan cuma bikin frustrasi. Filosofi teras nunjukin kalau kekuatan sejati itu datang dari arah sebaliknya, dari penguasaan dunia di dalam diri kita. Satu-satunya wilayah yang benar-benar kita kuasai itu ya pikiran, persepsi, dan respons kita. Disitulah letak kebebasan sejati. Kalau Anda harus milih, dari 10 alat ini, mana 2 yang paling fundamental buat langsung diterapin setelah dengerin ini? Mungkin dikotomi kendali sebagai sistem operasi baru? Setuju. Dan teknik STR sebagai tombol darurat pas emosi mulai ngebajak pikiran kita. Saya setuju 100%, kuasai 2 itu dulu. Dan ingat, ini semua latihan. Nggak ada yang bisa baca buku ini terus besoknya langsung jadi bijak. Ya, nggak instan ya. Ini sama kayak ngelatih otot di gym, butuh konsistensi, repetisi, mental Anda bakal makin kuat seiring waktu.
Saya suka banget kutipan dari Dr. Asetyo Wibowo di pengantar buku ini. Dia bilang tujuan latihan ini biar kita punya syaraf titanium dan tidak gampang KO kesamber galau. Syaraf titanium, saya suka istilah itu. Sebuah tujuan yang relevan banget buat kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Buku ini kan berargumen kalau sebagian besar emosi negatif kita itu akibat dari nalar yang keliru atau interpretasi yang salah. Jadi, coba pikirkan sejenak. Peristiwa atau situasi apa dalam hidup Anda saat ini yang terasa berat dan negatif, yang mungkin bisa terlihat sama sekali berbeda jika saja Anda mengubah nalar keliru atau cerita yang Anda gunakan untuk menilainya.